Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Rizka Has. Nah, hari ini aku mau sharing dan kasih tips buat kalian semua tentang gimana cara kita untuk meyakinkan diri saat memilih resign dari pekerjaan kita. Nah, ikutin tipsnya ya. Bagi teman-teman yang bekerja kantoran, apalagi sudah menjadi staf di suatu perusahaan dan memiliki gaji yang sudah oke, serta memiliki jabatan tertentu, memilih resign pasti merupakan hal yang paling sulit untuk diputuskan dan tentunya banyak banget pertimbangannya. Jadi ada saja alasan untuk masih tetap bekerja, misalkan saja jika kita bekerja suami akan lebih menghargai kita. Lalu jika bekerja kita merasa juga kita lebih berguna di masyarakat. Dan jika suami kenapa-kenapa di pekerjaannya, kita masih mempunyai penghasilan yang tetap setiap bulannya. Serta ada juga yang memiliki kepuasan batin saat kita sebagai wanita juga ikut bekerja. Selain itu juga aku pernah mendengar satu alasan kenapa wanita itu harus bekerja, yaitu kita sebagai wanita nggak perlu meminta uang kepada suami untuk membeli keperluan kita sendiri. Menjadi ibu rumah tangga yang tidak memiliki asisten rumah tangga tentunya pasti akan lebih akrab dengan yang namanya sapu, kain pel, alat penggorengan, dan alat mencuci piring atau alat lainnya. Orang ibu rumah tangga walaupun hanya bekerja di rumah saja, ibu rumah tangga juga dituntut selalu belajar karena ia adalah sekolah pertama bagi putra dan putrinya kelak. Seorang ibu rumah tangga juga dituntut sebagai akunting yang handal karena akan selalu berhadapan dengan keuangan, gimana caranya biar cukup untuk membeli kebutuhan rumah tangga, cukup untuk keperluan anak-anaknya. Selain itu juga ada tantangan yang lebih besar, yaitu tantangan dari luar rumah. Jadi jangan sampai ibu rumah tangga menjadi baper atau bawa perasaan dan selalu memikirkan stigma-stigma yang beredar di luaran. Misalnya, sia-sia ya sekolahnya tinggi tapi kok masih jadi ibu rumah tangga. nah gitu salah satu contohnya. Jadi itu nggak usah terlampau dipikirkan. Namun meskipun begitu, pandangan orang-orang terhadap ibu rumah tangga, tapi tetap saja masih banyak ibu-ibu kantoran yang memilih untuk resign. Nah, salah satunya adalah diriku sendiri. Kenapa aku memilih resign? Karena aku akan fokus mengurus anakku. Serta waktu itu suamiku pindah pekerjaan dan aku harus mengikuti suamiku itu. Nah, sedikit cerita, aku sudah bekerja selama kurang lebih 9 tahun di salah satu perusahaan di Riau. Dan aku juga sudah merasakan bagaimana lingkungan pekerjaan yang kondusif, yang kita kerja itu menyenangkan hati kita begitu karena lingkungannya aku suka, terus juga teman-teman di sekitarnya aku juga suka, jadi menambah semangat untuk aku bekerja. Namun kenapa sih aku memilih tetap untuk resign dan fokus untuk menjadi ibu rumah tangga? Nah, inilah tips yang akan aku berikan buat teman-teman semua. Mana tahu ada perasaan yang sama denganku seperti itu, masih ada keraguan memilih menjadi ibu rumah tangga atau menjadi seorang pekerja kantoran. Ikutin tipsnya dari aku, semoga ini juga dapat membantu teman-teman agar lebih dapat meyakinkan diri teman-teman untuk resign dan memilih menjadi ibu rumah tangga. Tapi di sini aku bukan menyuruh teman-teman resign, maksudnya adalah aku ingin teman-teman yang sudah 85% akan resign tapi masih maju mundur begitu niatnya. Dan ini adalah tips buat teman-teman yang sama, yang merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan kemarin. Nah, tips yang pertama dari aku adalah alasannya kenali dulu. Misalnya alasannya adalah teman-teman mendapat pekerjaan yang baru. Oke, ini untuk resign gak apa-apa, tapi
Yang aku maksud resign di sini adalah resign yang akan menjadi rumah tangga, bukan untuk ibu pekerja lagi, begitu ya. Jadi pastikan alasannya. Misalnya alasannya adalah fokus untuk mengurus anak. That's right, aku setuju banget. Sama hal yang aku rasakan, yaitu resign itu adalah fokus untuk mengurus anakku. Alasannya sama denganku. Ini teman-teman sebenarnya tinggal meyakinkan alasan teman-teman ini untuk membulatkan tekad teman-teman, karena meskipun menjadi ibu rumah tangga itu bukan hal yang mudah. Namun peran ibu rumah tangga sangat menentukan masa depan anak-anaknya kelak. Yang kedua adalah pastikan keputusan resign sudah disepakati bersama suami. Jadi keputusan resign ini bicarakan dengan suami. Jadi suami juga mengetahui, karena hanya dia yang akan menanggung untuk pengeluaran yang ada di rumah. Karena sebelumnya kan sudah dibantu oleh kita yang bekerja. Jadi jika kita resign, tentu pemasukan hanya dari satu pintu saja. Yang ketiga adalah yakinlah untuk masalah rezeki. Meskipun hanya suami teman-teman yang bekerja, tapi yakinlah untuk masalah rezeki pasti selalu ada. Dan contohnya saja untuk diriku sendiri, meskipun hanya suami yang bekerja, alhamdulillah semua kecukupan dapat dicukupi oleh suamiku. Karena aku pernah baca bahwa ada suami istri yang istrinya juga bekerja, suaminya bekerja, lalu istrinya memutuskan buat resign, dan ternyata rezekinya atau berlipat-lipat karena rezeki yang pada awalnya ada di istri dipindahkan kepada suami. Jadi ini yang aku rasakan pada sekarang ini. Meskipun hanya suami yang bekerja, alhamdulillah suami dapat mencukupi kebutuhan aku serta anakku. Yang keempat adalah jangan terlampau memikirkan apa komentar atau stigma orang terhadap kita. Ya, seperti yang aku contohkan pada di awal video tadi, misalnya sekolahnya tinggi-tinggi tapi kok jadi ibu rumah tangga. Emang kenapa sih menjadi ibu rumah tangga? Apakah menjadi ibu rumah tangga itu dosa? Padahal ibu rumah tangga juga memiliki peran yang sangat besar, karena seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, mencetak anak-anaknya menjadi anak-anak yang berakhlak baik serta menjadi anak-anak yang berprestasi. Dan yang kelima adalah jalani dengan ikhlas. Aku selalu menekankan hidup itu jalani dengan ikhlas, karena jika sudah ikhlas semuanya kita akan aman menjalaninya. Tidak ada sedikit pun kejengkelan di dalam hati kita. Juga jika kita sudah ikhlas, kita berarti artinya juga akan selalu bersyukur. Dan apabila kita sudah ikhlas, kita akan senang dalam melakukan segala aktivitas yang berhubungan dengan ibu rumah tangga, misalnya anak, menyuci, memasak, dan lain-lain. Nah, tips selanjutnya adalah support dari suami dan keluarga di sekitar. Tentunya support ini sangatlah penting, karena jika suami tidak support kita menjadi ibu rumah tangga, apalagi sebelumnya kita adalah seorang pekerja, jadi tentu awalnya akan ada merasa lelah, capek begitu. Jadi pada saat kita lelah, suami akan bisa bantu kita. Misalnya suami bantu untuk pijitin kita gitu misalnya kan. Dan tips terakhir dari aku adalah tentunya harus selalu bersyukur. Jadi jika sudah bersyukur, itu sama dengan halnya kita sudah ikhlas tadi, akan menjalaninya dengan sangat aman, tenang, bahagia, tanpa kejengkelan. Nah, itu dia tips-tips dari aku, semoga bermanfaat, dan semoga teman-teman yang masih galau dan masih ragu untuk resign dari pekerjaannya karena ingin memilih menjadi ibu rumah tangga, ketika sudah nonton video aku ini akan menjadi lebih semangat dan lebih yakin untuk menjadi ibu rumah tangga. Bagi teman-teman yang sekarang adalah profesinya sama seperti aku, ibu rumah tangga, jangan putus semangat. Ibu rumah tangga juga bisa menjadi produktif, atau teman-teman bisa juga
sambil bisnis online di rumah, jualan baju, jualan makanan, jualan apa aja, boleh aja, dan ini tidak akan mengganggu waktu teman-teman untuk bermain, untuk bersama keluarga, karena pekerjaannya fleksibel tanpa aturan yang terikat. Beda halnya jika kita bekerja di suatu perusahaan, kita harus menaati beberapa aturan yang berlaku dalam perusahaan tersebut. Kita saling menghargai menjadi ibu rumah tangga ataupun menjadi seorang pekerja, karena dua profesi ini adalah sama-sama mulia dan sama-sama berniat untuk membantu meringankan beban suami kita. Misalnya saja ibu rumah tangga membantu meringankan pekerjaan suami adalah dengan mengurus anaknya tanpa bantuan babysitter. Mungkin ibu pekerja menggunakan babysitter dan membantu secara langsung finansial ada di keluarga, secara langsung akan memberikan tambahan pemasukan bagi suatu keluarga. Seorang ibu rumah tangga itu membantu secara non material dan ibu pekerja membantu secara material. Jadi yuk kita saling menghargai profesi kita menjadi ibu rumah tangga ataupun menjadi seorang pekerja. Jika teman-teman suka sama videonya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya, agar aku makin semangat membuat tips-tips yang lebih bermanfaat tentunya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.